mengenai ketahanan pangan saat ini dan utamanya peran dari BUMN yang bergerak di pangan. Ya, tentu pertama yang harus kita angkat adalah semangatnya, spiritnya. Bahwa di kepemimpinan Presiden Prabowo ini ada semangat baru, ada optimisme bahwa ke depan swasembada ini menjadi prioritas dan tentu Presiden yang pernah menjadi Ketua Umum HKTI juga punya jiwa, punya ruh yang sama saya kira dengan harapan banyak rakyat untuk bisa menuju swasembada pangan. Ini dulu yang pertama. Namun yang kedua tentu tantangannya tidak mudah Mbak Sinta ya. Saya pernah menjadi pimpinan Komisi Pertanian selama 7 tahun, kemudian Panja Beras, kemudian Panja Jagung dan lain sebagainya. Kemudian sekarang juga saya bagian dari tidak terpisahkan dari perjalanan BUMN pangan. Nah oleh karenanya kalau melihat antara semangat dan spirit Presiden Prabowo Subianto dengan eksistensi seluruh stakeholders sebetulnya. Kita tidak bisa hanya berbicara satu institusi BUMN, tetapi harus banyak stakeholders yang dilibatkan untuk menuju kepada swasembada pangan itu gitu ya. Bahkan kalau saya selalu mengedepankan bahwa model pentahelix ini bisa digunakan, penting gitu ya. Bahwa keterlibatan akademisi, keterlibatan kalangan bisnis, kemudian community sebagai stakeholder utama dan subjek di dalam pencapaian swasembada pangan, kemudian government dan media. Artinya bahwa dalam model pentahelix juga media menjadi instrumen penting untuk bisa mencapai kepada swasembada pangan. Dan yang kalau tadi dikatakan bahwa dengan kolaborasi yang kuat, menurut Pak Erik, kolaborasi ini penting dalam menuju kepada swasembada ini, tentu dalam model pentahelix ini bisa menjadi instrumen penting di dalam menuju swasembada. Nah yang ketiga, kita melihat tantangannya. Karena kalau melihat data statistik dari produksi dan bahkan dari luas tanam dan luas produksi padi saja ya kita ambil contoh. Karena padi ini kan hal yang sekarang menjadi prioritas utama. Kalau kita bisa melihat dari data 2023 terhadap 2024 kan terjadi penurunan produksi. Ya, terjadi penurunan produksi 1,64%. Nah ini bukan hal yang mudah karena kalau dikonversi kepada luas tanam, ini terjadi penurunan hampir 750 lebih hektar ya dari produksi pangan. Otomatis kalau luas tanamnya berkurang, maka juga hasil produksinya juga akan turun. Dan kalau hasil produksi gabah kering giling turun, maka juga akan mempengaruhi terhadap terhadap beras konsumsi. Karena berasnya juga akan turun. Namun saya kira ya inilah tantangan gitu ya. Dan tantangan ini kan juga banyak faktor. Misalkan perubahan iklim. Kemudian terlalu banyak hujan pun pada akhirnya terjadi banjir. Terlalu kekeringan juga kurang air. Dan biasanya dalam pancaroba terjadi banyak hama. Oleh karena itu saya kira bagaimana membangun strategi ke depan ini yang harus dibicarakan dan duduk bersama. Termasuk BUMN menjadi instrumen penting. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi negara kita, sudah digariskan segala hajat hidup masyarakat banyak, maka harus dikuasai oleh negara. Dan cabang-cabang produksi yang penting, yang ini menjadi hajat hidup masyarakat, juga harus dijalankan oleh instrumen negara. Instrumen negara adalah badan usaha milik negara. Oleh karenanya, bagaimana peran-peran badan usaha milik negara ini dilibatkan dalam 3 aspek ya, yang penting dalam menuju kepada swasembada pangan. Satu, bagaimana kita intensifikasi. Bagaimana pemenuhan intensifikasi itu kan dengan luas lahan yang ada, tetapi produktivitas bisa naik. Baik. Ya, bagaimana BUMN kemudian memberikan dukungan dari benih misalkan. Kan kita memiliki badan usaha milik negara Sanghyang Sri misalkan. Sanghyang Sri ini kan penggabungan dari BUMN yang dulu memang terjun langsung di bidang pertanian. Di dalam saprotan, penyediaan saprotan. Misalkan dulu ada Pertani namanya. Pertani sekarang sudah
terintegrasi kepada SHS. Nah, SHS kalau kemudian ini akan diposisikan sebagai instrumen badan usaha milik negara yang penting, maka ya harus disehatkan dulu BUMN-nya. Karena sampai saat ini tentu masih ada problem keuangan, ada problem manajemen. Ini harus dibenahi dulu. Nah, kalau ini dibenahi, uangnya cukup, maka instrumen penting yang harus dibangun oleh SHS adalah bagaimana perbenihan. Benih ini harus cukup, dan benih ini sampai hari ini masih kurang. Benih unggul itu masih kurang. Nah, kalau benihnya tidak unggul, maka hasilnya juga tidak unggul. Produksinya nanti akan seperti apa ya Pak? Produktivitasnya rendah. Tapi kalau benihnya unggul, maka juga nanti hasilnya juga akan produktif, akan naik. Dengan tidak harus melakukan upaya lain, intensifikasi dengan sentuhan benih unggul, kita bisa menuju kepada peningkatan produksi. Nah, yang kedua, tentu instrumen yang penting itu adalah air. Nah, bagaimana air, manajemen air? Sekarang kan sedang ada perubahan yang menurut saya ini bagus. Presiden Prabowo saya kira harus kita apresiasi bahwa Menteri PU sekarang harus berorientasi kepada pembenahan sistem tata air. Baik itu aliran primer, sekunder maupun tata air mikro. Ini bagus sekali karena apa? Selain nanti air menjadi pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia sebagai sumber air baku untuk air minum, tetapi juga nanti untuk kehidupan dan target-target yang ingin dicapai, swasembada pangan dan swasembada energi, itu bisa dari air. Gitu ya. Ini kalau ini dibangun juga bagus. Nah, instrumen ketiga yang dalam intensifikasi itu yang penting adalah pupuk. Pupuk itu bisa mempercepat masa panen, bisa memperkuat batang pohon, bisa memperbanyak hasil produksi.